Kajian Ramadan, kajian ke-28, Zakat Fitrah. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha tinggi dan maha agung. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu mentakdirkannya dengan sebaik-baiknya. Allah menggariskan syariatnya sebijaksana mungkin untuk memberikan penjelasan kepada seluruh makhluknya. Aku memuji Allah atas sifat-sifatnya yang sempurna dan aku bersyukur kepadanya atas kesempurnaan hikmahnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Segala kerajaan dan pujian pada hakikatnya adalah miliknya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang memberi kabar gembira dan peringatan. Semoga Allah mencurahkan sholawat dan salam kepada beliau, keluarga, dan para sahabat beliau, serta siapa saja yang meniti jejak beliau hingga hari kiamat. Saudara sekalian, sesungguhnya bulan berkah kalian hampir saja berlalu, dan yang tersisa hanya beberapa waktu saja. Maka, siapa saja di antara kalian yang telah berbuat baik, maka hendaklah ia memuji Allah atas perbuatannya itu, dan hendaklah ia memohon agar amalannya itu diterima. Adapun jika ada di antara kalian yang masih lalai dan mengabaikannya, maka segeralah memohon maaf atas kealpaannya itu, karena permohonan maaf sebelum meninggal itu akan diterima. Saudara sekalian, sesungguhnya di akhir bulan berkah Ramadan ini, Allah telah mensyariatkan agar kita menunaikan zakat fitrah sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara mengenai hukumnya, hikmahnya, jenisnya, ukurannya, waktu kewajibannya, cara memberikannya, dan tempatnya. Hukum zakat fitrah adalah fardu atau wajib. Rasulullah SAW sendiri yang mewajibkannya atas kaum muslimin. Sedangkan setiap yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW atau yang diperintahkan oleh beliau, status hukumnya adalah sebagaimana apa yang diwajibkan secara langsung oleh Allah atau yang diperintahkan olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Zakat fitrah ini merupakan kewajiban atas orang dewasa maupun anak kecil, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka maupun hamba dari kaum muslimin. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan dengan memberikan 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Muttafaq alaih. Namun ia tidak wajib atas janin yang masih dikandung di perut ibu. Adapun jika ingin memfitrahinya, maka tidak mengapa, tapi ini tidak wajib. Adalah Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu mengeluarkan zakat fitrah atas janin yang masih ada di dalam kandungan. Zakat ini wajib dikeluarkan atas diri sendiri dan atas orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri atau kerabat jika mereka tidak mampu mengeluarkannya dari harta mereka sendiri. Namun jika mereka punya harta sendiri, yang lebih utama adalah mengeluarkannya dari dirinya sendiri, karena merekalah pada asalnya yang mendapatkan perintah untuk melakukannya masing-masing. Yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang punya kelebihan dari apa yang dibutuhkannya untuk menafkahi kebutuhan sehari semalam di hari raya itu. Jika ia hanya memiliki kurang dari 1 sok, maka ia boleh saja mengeluarkannya kurang dari ukuran itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.
Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, "Jika aku menyuruh kalian melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian." Muttafaq alaih. Hikmah dari disyariatkannya zakat fitrah ini sangat jelas, yaitu berbuat baik dan menyantuni orang-orang fakir dan mencegah mereka dari meminta-minta pada hari raya, sehingga mereka pun bisa turut menyertai orang-orang kaya dalam kebahagiaan dan keceriaan dalam suasana hari raya, sehingga yang namanya hari raya adalah untuk semua. Hikmah lainnya adalah menyandang sifat akhlak luhur, murah hati, dan suka menghibur hati orang lain. Di samping itu juga akan menyucikan orang yang berpuasa dari kekurangan, kesia-siaan, atau bahkan dosa yang mungkin dilakukannya selama ia menjalankan puasa. Juga untuk menunjukkan rasa syukur terhadap nikmat Allah dengan selesainya pelaksanaan puasa Ramadan, maupun berbagai amal soleh yang dilaksanakan di dalamnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari tindak kesia-siaan dan bicara kotor, serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka barang siapa yang memberikannya sebelum sholat id, maka ia merupakan zakat fitrah yang bisa diterima. Sedangkan orang yang memberikannya sesudah sholat, maka yang demikian itu berarti salah satu bentuk sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bentuk yang wajib dikeluarkan dalam menunaikan zakat fitrah adalah makanan manusia, berupa kurma, gandum, beras, kismis, keju, atau jenis makanan manusia lainnya. Dalam Shahihain disebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan berupa 1 sa' kurma atau 1 sok gandum. Ketika gandum merupakan bagian dari makanan mereka, seperti yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pada hari raya Idul Fitri di zaman Nabi SAW, kami mengeluarkan 1 sok makanan. Ketika itu yang menjadi makanan kami adalah gandum, kismis, keju dan kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan demikian, tidaklah sah jika yang diberikan adalah makanan untuk binatang, sebab Nabi SAW mewajibkannya untuk memberi makan orang-orang miskin, bukan untuk binatang ternak. Demikian juga tidak bisa diganti dengan memberikan pakaian, perabot rumah, alat-alat dapur, serta barang-barang lainnya selain makanan manusia, sebab Nabi SAW mewajibkannya dalam bentuk makanan, sehingga apa yang digariskan oleh Nabi SAW ini tidak boleh dilanggar. Demikian juga tidak bisa diganti dengan nilai atau harga makanan tersebut, karena hal itu bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak berdasarkan perintahku, maka ia tertolak." Dalam riwayat lain disebutkan, "Siapa saja yang membuat hal baru dalam urusan agama kami ini yang tidak menjadi bagian darinya, maka ia tertolak." Hadis riwayat Muslim. Demikian juga memberikan harga dari nilai makanan itu bertentangan dengan amalan para sahabat radhiyallahu anhu. Sebab mereka mengeluarkan zakat fitrah ini dalam bentuk 1 sok makanan. Sedangkan Nabi SAW sendiri bersabda, "Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah adil yang mendapat petunjuk sesudahku." Di samping itu, zakat fitrah juga merupakan bagian dari ibadah fardu dalam bentuk tertentu sehingga tidak bisa diganti dengan selain jenis tertentu itu. Sebagaimana juga tidak boleh dikeluarkan selain waktu yang telah ditentukan. Nabi SAW telah menentukannya dari jenis yang berbeda-beda dan nilai yang berbeda-beda pula pada umumnya. Jika nilai atau harta dari suatu barang itu bisa dijadikan sebagai patokan, maka yang wajib dikeluarkan adalah 1 sok dari jenis tertentu dan yang senilai dengannya dari jenis-jenis lainnya. Di samping itu, memberikan zakat fitrah dengan harganya berarti mengubah keadaan zakat fitrah itu dari syiar yang tampak menjadi bentuk sedekah yang tersembunyi. Sebab memberikan zakat fitrah dalam bentuk 1 sok makanan menjadikannya terlihat jelas di antara kaum muslimin, baik bagi anak kecil maupun orang dewasa, di mana mereka bisa menyaksikan sendiri timbangannya dan pembagiannya serta bisa saling mengenal antara sesama mereka. Berbeda jika yang diberikan adalah berupa dirham,
yang bisa diberikan oleh seseorang secara tersembunyi antara dirinya dengan yang menerima. Tentang ukuran atau kadar zakat yang diberikan adalah satu sok ukuran sok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang timbangannya sama dengan 480 misqal dari gandum yang bagus. Jika diukur dengan ukuran gram adalah 2,04 kg gandum yang bagus. Sebab 1 misqal adalah 4 gram seperempat. Sehingga 480 misqal sama dengan 2040 gram. Jika kita ingin mengetahui ukuran sok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita gunakan ukuran 2 kilo 4 gram gandum yang baik. Lalu kita letakkan di sebuah wadah, lalu ditakar dengan ukuran ini. Waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah adalah mulai terbenamnya matahari di malam Idul Fitri. Orang yang punya kewajiban menunaikan zakat fitrah ketika itu sudah mulai berkewajiban menunaikannya, dan selain waktu tersebut adalah tidak wajib. Bertolak dari sini, maka jika ada seseorang meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari, sekalipun hanya beberapa detik saja dari terbenamnya matahari tersebut, maka tidak terkena kewajiban menunaikan zakat fitrah. Namun jika ia meninggal sesudah terbenamnya matahari, walau baru beberapa detik saja, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya. Jika ada anak yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari, atau hanya beberapa detik saja, maka ia belum wajib membayar zakat fitrah, akan tetapi disunahkan mengeluarkannya. Namun jika ia dilahirkan sebelum terbenamnya matahari, walau hanya beberapa detik saja sebelum itu, maka ia sudah wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Waktu datangnya kewajiban menunaikan zakat ini dimulai sejak terbenamnya matahari di malam Idul Fitri, karena ia adalah waktu di mana waktu berbuka puasa Ramadan itu tiba, dan ia disandarkan kepada hal itu, sehingga dapat dikatakan sebagai zakat fitrah Ramadan. Dengan demikian, sandaran hukumnya adalah waktu tersebut. Waktu pemberian zakat fitrah ini terbagi menjadi dua, waktu yang utama dan waktu yang sifatnya boleh. Waktu utamanya adalah pagi hari Idul Fitri sebelum pelaksanaan sholat Id. Dasarnya adalah hadis yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari yang berasal dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri 1 sok makanan. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan penyaluran zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan sholat Id. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Oleh karena itu, afdolnya adalah mengundurkan pelaksanaan sholat Id pada hari raya Idul Fitri, agar waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah menjadi lebih longgar. Sedangkan waktu yang sifatnya boleh adalah sehari atau 2 hari sebelum Id. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan hadis dari Nafi bahwa ia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan zakat fitrah atas anak kecil maupun dewasa. Beliau memberikannya kepada orang-orang yang layak menerimanya, dan mereka itu diberi zakat sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Pelaksanaannya tidak boleh diundur hingga sholat Id. Barang siapa yang mengulurkannya hingga sholat Id tanpa adanya uzur, maka zakat fitrahnya tidak bisa diterima karena menyelisihi ajaran yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di depan telah kita kemukakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka ia adalah zakat fitrah yang bisa diterima. Akan tetapi siapa yang menunaikan sesudah sholat Id, maka nilainya adalah sedekah sebagaimana sedekah-sedekah lainnya. Adapun jika mengulurkannya disebabkan karena suatu uzur, maka yang demikian ini tidaklah mengapa. Misalnya ketika Id tiba, ia masih berada di suatu tempat di mana ia tidak memegang sesuatu yang bisa ia berikan, atau tidak mendapatkan seseorang yang bisa ia beri zakat, atau berita tentang kepastian tibanya Idul Fitri itu datang kepadanya secara tiba-tiba, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id. Atau sebelumnya ia bermaksud memberikan zakat fitrahnya kepada seseorang namun ternyata ia lupa memberikannya. Maka adalah tidak mengapa jika memberikannya sekalipun sesudah pelaksanaan sholat Id, karena hal ini ia dimaklumi atau ma'zur.
Yang wajib adalah berhubungan secara langsung dengan yang berhak menerimanya atau dengan wakilnya tepat pada waktunya sebelum pelaksanaan sholat Id. Jika sebelumnya ia telah meniatkannya untuk memberikannya kepada seseorang, namun ternyata ia tidak bisa bertemu dengannya maupun wakilnya pada saat telah tiba waktu pengeluaran zakat, maka ia bisa memberikannya kepada orang lain yang juga berhak menerimanya dan tidak usah mengulurkannya dari waktunya yang telah ditentukan. Di mana zakat fitrah ini diberikan? Ia diberikan kepada kaum fakir setempat di mana ia berada di tempat ketika waktu pemberian zakat itu, apakah di tempat mukimnya atau sedang berada di salah satu negeri muslim. Lebih lagi jika tempat yang didiami adalah tempat yang utama seperti Mekah dan Madinah, atau di tempat di mana orang-orang fakirnya sangat atau lebih membutuhkan. Jika di suatu negeri tidak ada orang yang bisa diberi fitrah, atau orang yang berikannya tidak mengetahui siapa-siapa yang berhak menerimanya, maka ia bisa mewakilkannya kepada orang yang bisa membayarkannya di satu tempat di mana terdapat orang yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah kaum fakir dan orang-orang yang punya tanggungan utang yang tidak mampu membayarnya. Mereka ini bisa diberi bagian dari zakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembagian zakat fitrah ini bisa diberikan kepada lebih dari satu fakir. Demikian juga sejumlah pembayaran zakat fitrah juga bisa diberikan kepada seorang miskin saja. Sebab Nabi SAW hanya menetapkan ukuran yang wajib dikeluarkan dan tidak menentukan seberapa ukuran yang diberikan kepada satu orang. Dengan demikian, jika ada sejumlah orang menghimpun zakat fitrah mereka dalam satu wadah setelah ditimbang, lalu mereka baru membagikannya kepada yang berhak tanpa menimbang lagi untuk kedua kalinya, maka yang demikian itu tetap sah. Akan tetapi, sebaiknya orang fakir yang diberi bagian itu diberitahu bahwa mereka tidak mengetahui secara persis berapa kadar zakat yang mereka berikan kepadanya, agar ia tidak tertipu. Lalu, ia memberikan zakat fitrah untuk dirinya dari barang tersebut, sedangkan ia tidak mengetahui berapa sebenarnya takarannya. Orang yang fakir jika telah menerima bagian dari zakat fitrah dari seseorang, maka ia boleh membayarkannya atas nama dirinya sendiri, atau salah satu di antara keluarganya jika ia telah menakarnya lagi, atau jika orang yang sebelumnya memberikan zakat tersebut kepada dirinya memberitahukan bahwa takarannya adalah sempurna, sedangkan ia sendiri yakin dengan takaran tersebut. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan kemampuan untuk melaksanakan ketaatan kepadamu sesuai dengan cara yang Engkau ridhoi. Ya Allah, sucikanlah jiwa kami, perkataan kami, dan amal perbuatan kami. Bersihkanlah kami dari keyakinan, perkataan, dan perbuatan yang keliru. Sesungguhnya Engkau Maha Dermawan lagi Maha Pemurah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad serta kepada keluarga dan para sahabat seluruhnya.